Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 10. Guru Dharma. Xing Fa Xiang, Sutra Teratai episode 1219. Hendaknya melindungi Dharma dan memberikan manfaat, sedangkan menjelek-jelekkan Dharma mendatangkan rintangan berat. Membaca sutra, mendengarkan Dharma, menghafal naskah, menegakkan dan melafal sutra disebut pelatihan ke dalam. Keluar adalah menegakkan prinsip dan aturan dari pengajaran benar, menyalin Dharma benar agar berkelanjutan selamanya, mendukung, melindungi, dan memberi manfaat pada para makhluk. Menjelek-jelekkan Dharma adalah paling jahat dan mendatangkan rintangan berat. Setelah kita membaca naskah sutra dan memahami Dharma, hendaknya kita memahami, membaca sutra, mendengarkan Dharma, menghafal dan melafalkan. Menghafalnya secara keseluruhan, bukan hanya membacanya saja. Semua sutra yang pernah dibaca, setiap kalimat harus dibaca dan diserap ke dalam hati. Mendengarkan Dharma tidak boleh membiarkan setiap kalimatnya bocor. Harus dihafal dengan bersungguh-sungguh, sehingga dapat melafalkan dengan lancar, membaca dan mendengarkan sampai kita menguasainya. Bukan hanya membacanya satu kali saja. Tidak boleh berfikir bahwa mendengarkan saja sudah cukup. Bukan begitu. Mendengarkan Dharma dari berkali-kali. Apa yang kita baca, lafal dan dengar, terus-menerus merenungkannya berulang-ulang. Setelah direnungkan, Dharma terukir di dalam hati kita, seperti kita sendiri dalam menghayati orang, masalah, dan benda. Menjadi prinsip kebenaran. Dengan demikian, barulah benar-benar mendengar Dharma. Mendengar Dharma dan menyerapnya ke dalam batin. Menegakkan dan melafal disebut pelatihan ke dalam. Apakah kita mendengar sutra atau membaca sutra? Ini disebut menegakkan dan melafal. Setelah dibaca, senantiasa menyimpannya di dalam hati. Ini semua disebut pelatihan ke dalam. Batin dan Dharma tidak pernah terpisahkan. Ini disebut menegakkan dan melafal. Ini disebut pelatihan ke dalam. Keluar adalah menegakkan prinsip dan aturan dari pengajaran benar. Ajaran benar adalah ajaran yang diajarkan Buddha. Setelah kita mendengarnya, harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ini adalah ajaran Buddha yang didengar dari luar. Oleh itu, ajaran yang didengar semua adalah benar. Karena Dharma yang dibabarkan Buddha pasti adalah prinsip kebenaran dari Dharma benar. Hati kita tidak boleh ada keraguan. Kita seharusnya yakin secara mendalam. Keyakinan mendalam tanpa keraguan. Dharma yang diajarkan Buddha, kita harus sepenuhnya meyakini secara mendalam tanpa keraguan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Sang Buddha ada di dunia. Sang Buddha membabarkan Dharma. Lebih dari 2000 tahun kemudian, saat ini, Sang Buddha telah memasuki parinirwana selama lebih dari 2000 tahun. Berdasarkan ajaran yang dibabarkan Sang Buddha,
seperti itu diwariskan turun-temurun. Ada sutra yang bisa kita salin, yang bisa untuk kita tulis, bisa untuk kita baca, bisa untuk kita lafalkan, bisa untuk kita babarkan, bisa untuk kita dengarkan. Ini semuanya dari zaman Sang Buddha. Ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha, semua orang bisa menerima dan menegakkannya. Seperti itu diwariskan secara lisan dan tertulis. Untuk mendapatkan manfaat dari menyalin, tidaklah cukup hanya dengan mewariskannya secara lisan. Juga harus disalin dalam teks. Oleh karena itu, dahulu percetakan belum tersebar luas. Zaman dahulu harus bergantung pada orang untuk menyalin dan menuliskannya. Ada orang yang penuh rasa hormat, bahkan melukai diri demi menggunakan darahnya sebagai tinta untuk menulis sutra. Ini mengungkapkan ketulusan hati, betapa dalamnya mereka tersentuh oleh Dharma Buddha. Dalam membaca sutra dan mendengarkan Dharma, setiap kalimat atau syair menyentuh ke dalam hati. Dengan harapan kalimat dari sutra ini, kitab sutra bisa diwariskan selamanya, sehingga mengeluarkan darah dari tubuhnya sebagai tinta untuk menyalin dan menulis. Bisa terlihat bahwa ajaran tersebut niat baik untuk memberi persembahan kepada Dharma, dan harapan mereka untuk meneruskannya kepada generasi yang selanjutnya. Pikirkan pelatihan diri demikian, menerima dan menegakkan seperti ini. Bukankah ini membuat orang sangat menaruh rasa hormat? Bila saat itu tidak ada para guru Dharma yang berbudi luhur, yang mewariskan Dharma seperti ini, mereka menyalin ajaran benar agar dapat berlanjut terus di dunia. Bukankah kita sekarang tak punya sutra untuk dibaca dan tak punya sutra untuk dibabarkan? Bagaimana kita hendak melatih diri? Jadi dikatakan membaca dan melafal, menyalin, membabarkan, mewariskan. Betapa pentingnya ini. Ini disebut menjaga dan menegakkan Dharma benar, membawa manfaat bagi para makhluk demi kepentingan para makhluk. Mereka sejak zaman dahulu kala mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mewariskan ajaran. Syair sutra yang sebelumnya, Buddha senantiasa mengharapkan agar kita semua dapat menerima dan menegakkan Dharma, bahkan memberi persembahan kepada orang yang menerima dan menegakkan Dharma. Kita harus sangat menitik beratkan hal ini. Ketika Buddha masih ada di dunia, juga menganjurkan hal ini. Setiap orang saat melihat Dharma harus menghormati, memberi persembahan kepada orang yang mewariskan Dharma, seperti memberi persembahan kepada Buddha. Dahulu, saat Buddha berada di dunia, ketika Buddha berada di kerajaan Magadha, terdapat satu keluarga dengan 5 orang saudara. 4 di antaranya menganut aliran Brahmana. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka semua masuk ke dalam pegunungan untuk berlatih ajaran Brahmana. Adik kelima
di rumah menjalankan usaha keluarga dan bercocok tanam. Suatu hari, Sang Buddha keluar untuk pindah patah. Adik kelima yang bernama Puna, dia membawa nasi kepal pergi ke sawah. Saat bercocok tanam di ladang dan melihat Sang Buddha yang demikian agung. Saat Sang Buddha berjalan melewati hadapannya, Puna segera berdiri dan menegakkan badannya. Melihat pembawaan Sang Buddha, dari dalam lubuk hati terdalam muncul rasa hormat. Secara tidak sadar, dengan kedua tangan mengambil makanannya, segera mengejar sampai di hadapan Sang Buddha. Bersujud dengan sangat hormat, mempersembahkan makan siangnya, memasukkan ke dalam patra Sang Buddha. Sang Buddha melihat petani ini penuh rasa hormat, menghormatinya. Beliau pun memberkati petani ini, memberkati hasil panennya. Demikianlah petani ini mendengarnya dan merasa sukacita. Pada dasarnya, di dalam batinnya tidak memohon apapun, hanya sangat bersukacita melihat Sang Buddha. Demikian mempersembahkan makanan, Sang Buddha memberkati agar hasil sawahnya berpanen raya terus-menerus. Demikianlah sejak saat itu padi pun telah tumbuh. Awalnya sehamparan sawah dipenuhi padi yang menjuntai. Pada akhirnya saat musim panen, ternyata saat padi mulai dipotong, terus memotong, mengarah ke depan bagian belakang, padi tanpa hentinya terus tumbuh. Uraian padi bertambah panjang lagi. Dia, petani, merasa sangat aneh. Saya baru saja memotongnya setelah seluruh area sawah dipanen. Ketika membalikkan kepala dan melihat telah dipenuhi oleh untaian padi yang padat seperti sebelumnya. Sungguh aneh. Potong lagi, sama juga demikian dipotong. Ketika membalikkan kepala, sudah dipenuhi hamparan untaian padi lagi. Mereka merasa sangat aneh. Hal ini sudah terdengar oleh banyak orang dan datang melihat. Sungguh tak terbayangkan, mereka juga turun ke sawah dan memanen. Sama juga demikian. Setelah dipotong, kemudian untaian padi tumbuh kembali. Raja pun mendengarnya sangat aneh. Mengapa terdapat kondisi yang demikian? Raja pun turut memanennya. Sama halnya juga demikian. Sungguh aneh. Sebenarnya ada alasan apa? Meskipun ini merupakan palawija yang tumbuh subur di negeri ini, palawija panen berlimpah. Juga tidak pernah ada kondisi yang demikian. Baru saja dipotong, sudah langsung tumbuh. Mengapa demikian? Tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi, Puna ini, beliau sendiri yang mengetahuinya. Keempat saudara laki-lakinya sedang berlatih jauh di dalam pegunungan. Suatu hari, 4 saudara laki-lakinya berkata, pada saat ini, bagi adik seharusnya adalah awal masa musim panen padi. Tidak tahu bagaimana hasilnya tahun ini. Bukankah sebaiknya kita berempat pulang menanyakan kabarnya?
Akhirnya 4 orang tersebut pulang. Yang terlihat oleh mereka adalah keadaan yang mustahil terjadi. Semua orang menyebarkan berita ini. Sesampainya di sawah sang adik, melihat keadaan sang adik memanglah demikian. Mereka lalu bertanya kepada adiknya, "Bagaimana cara kamu bertani? Mengapa ada fenomena aneh seperti ini? Bagaimana itu bisa terjadi?" Adik menjawab, "Saya juga tidak tahu. Jika bertanya akhir-akhir ini sedang mengerjakan apa. Saya hanya ingat suatu hari saat saya sedang bertani, melihat Sang Buddha dengan sangat agung berjalan di depan saya. Saya sangat bersuka cita. Keagungannya membuat saya sangat hormat dan juga tercengang. Nasi yang saya bawa dipersembahkan dengan tulus kepada Sang Buddha. Diletakkan dalam patra Sang Buddha. Sepertinya Sang Buddha memberkati saya, memberkati panen saya tiada henti. Apakah ini ada hubungannya? 4 praktisi ini merasa sulit dibayangkan. Kami sedemikian terus membina diri selama puluhan tahun. Tidak pernah terjadi yang seperti ini pada kami. Sebenarnya, dharma apa yang harus saya peroleh sehingga membuat saya bisa berpuas diri, membuat saya bisa bersuka cita? Padahal adik laki-laki hanyalah seorang petani. Tetapi Buddha demikian memberkatinya, sehingga dia bisa memperoleh panen yang begitu melimpah. Bahkan raja dan rakyat di seluruh kota, semuanya mendapatkan bagian panen yang demikian melimpah. Ini sebenarnya apa sebab dan kondisinya? Dia berkata kepada adiknya, "Mari kita memasak nasi ini. Saya juga bersedia memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha." Sebenarnya, bagaimana Buddha bisa membuat adikku begitu bersuka cita? Demikianlah, memasak nasi ini, 4 saudara ini membawa nasi, datang di hadapan Sang Buddha dan memberi persembahan kepada Buddha. Ketika mereka melihat Buddha, juga dari dalam batin timbul rasa sukacita. Melihat para sangha yang demikian agung, mereka juga sangat bersukacita, sehingga dengan tulus memohon pengajaran dari Sang Buddha, berharap Sang Buddha bisa membuka dan menunjukkannya kepada mereka. Demikian, yang pertama adalah kakak pertama yang datang menanyakan kepada Buddha, "Buddha, saya seharusnya menerima dharma seperti apa?" Memohon kepada Buddha untuk membuka dan menunjukkannya kepada saya. Buddha demikian menyampaikan kepada kakak pertama, segala sesuatu adalah tidak kekal adanya. Yang kedua datang menanyakan Buddha, "Buddha, jika saya memohon dharma kepada Buddha, apakah Buddha bisa membuka dan menunjukkan kepada saya?"
Buddha berkata demikian. Inilah hukum dari kemunculan dan kelenyapan. Dia juga sangat bersukacita. Yang ketiga, kembali memohon dharma kepada Buddha. Buddha berkata, setelah tiada lagi kemunculan dan kelenyapan. Yang keempat, juga segera datang memohon, Buddha, tolong Buddha, membuka dan menunjukkannya. Buddha berkata, itulah kebahagiaan dari nirwana. Keempat bait syair ini, 4 orang ini menerima dan menerapkannya. Dan kesan batin dari 4 orang ini secara tuntas melenyapkan noda batin mereka. Seperti ini, batin dan pikiran terbuka. Mereka merasa damai dan leluasa. Mereka semuanya sangat bersukacita. Maka dapat dikatakan, menegakkan sutra, mendengarkan dharma, tidak perlu mendengar banyak, asalkan dharma yang terserap ke dalam batin adalah dharma benar. Dengan sungguh hati, kita merenungkan, mendengar, merenungkan, dan melatih diri. Yang terpenting adalah ketulusan menghormati dharma. Setiap orang yang mendengar dharma harus mengukirnya dalam pikiran kita. Menjadikan dharma ini milik sendiri. Ini yang disebut sebagai sumsum dharma. Sama seperti dharma ini telah tertransplantasikan ke dalam batin kita. Seperti pada kasus kegagalan pembentukan darah oleh tubuh. Jika ada sumsum dari orang yang sehat yang cocok dengannya dan ditransplantasikan kepadanya, sehingga dapat mengubah fungsi pembentukan darahnya, maka fungsi pembentukan darahnya menjadi sehat kembali. Seperti setiap orang dari kita, Sang Buddha menjelaskan kepada kita, setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Ini adalah pencerahan hakiki dari Buddha. Setiap orang memiliki hanya karena kita yang ceroboh. Kegelapan batin menutupi batin kita. Batin orang awam telah sakit. Sumsum dari Sang Buddha, sumsum dharma yang sehat, sudah diberikan kepada kita. Dengan sungguh hati kita menerimanya. Tidak terbuang karena terjadi penolakan. Dengan sendirinya, sumsum dharma ini, setiap tetesan akan masuk ke dalam batin kita. Demikian dengan sendirinya, dharma menjadi milik kita. Kita dapat mengembangkan kemampuan kita yang sangat besar. Inilah kekuatan cinta kasih, sama seperti Dharma Buddha. Dharma di dunia, kita harus bersungguh hati menghayati Dharma ini. Dharma digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mak Jap Ceci, silsilah Dharma, sudah menyebar di banyak negara, seperti negara Myanmar. Myanmar sejak tahun 2008 waktu itu, 1 kali angin topan tropis Nargis. Ceci memulai dengan jalinan jodoh ini, meminjam benih ini, membuat jalinan jodoh ini. Silsilah Dharma disebarkan sampai ke Myanmar. Pada awalnya adalah menanggulangi bencana dengan memberi bantuan berupa materi.
Sampai ketika musim cocok tanam, semua orang adalah petani miskin. Semua orang harus meminjam benih padi untuk ditanam. Namun hasil panennya tidak begitu bagus. Bunga pinjaman benih padi sangat besar, adalah hanya cukup untuk mengenyangkan perut. Bahkan ada yang untuk keluarga pun belum cukup terpenuhi. Karena ketika terjadi bencana kala itu, Ceci pergi memberi bantuan, sehingga terjalinlah jodoh ini. Kita memberikan bantuan benih padi yang paling bagus. Benih padi yang sangat bagus. Mereka menerima benih padi ini. Di saat yang sama, insan Ceci juga tidak henti-hentinya memberi perhatian. Dari Malaysia, pergi menggerakkan orang Myanmar yang mempunyai aspirasi. Lalu mereka bergabung dan sering-sering memberi perhatian kepada mereka, serta menyebarkan kata perenungan Cingse kepada mereka. Walau mereka juga adalah penganut agama Buddha, namun hasil panen mereka adalah untuk dipersembahkan kepada wihara. Kita memberikan mereka benih padi. Kita juga memberikan mereka kata perenungan Cingse. Dalam satu kalimat yang singkat, setiap orang menerima kalimat yang berbeda-beda. Mereka merasa ini sangat berguna. Dharma terserap ke dalam hati. Saat mereka bertani di ladang, menggunakan kata perenungan Cingse, tidak perlu menggunakan pestisida. Apakah kalian semua tahu akan cerita ini? Di semua area ladang dan pangkal, sampai ujung, semuanya diberkati dengan kata syukur, dengan kata perenungan Cingse, untuk memberkati tanaman di ladang itu. Hasilnya tak terbayangkan. Tanpa menggunakan pestisida, juga tanpa menggunakan pupuk. Hasil panen mereka pada tahun itu sangat melimpah. Semua orang merasa ini adalah padi yang istimewa. Merasa bibit padi ini ajaib. Jadi, mereka ingin memberi manfaat pada yang lain. Ada yang memberikan 1 karung beras, di mana yang lainnya memberikan 2 karung beras. Mereka mengumpulkan beras ini bersama untuk diberikan kepada orang yang lebih kurang mampu. Ini juga digunakan sebagai benih. Dengan cara ini, banyak orang secara pelan-pelan tidak perlu lagi meminjam benih dari yang lain. Relawan Ceci dari tahun ke tahun secara meluas pergi menyumbangkan benih padi. Sebagian didapat dari sumbangan petani, lalu disalurkan lagi ke orang lain. Sebagian lagi kita beli, lalu disalurkan kepada orang lain. Saat ini, begitu umum bahwa semua orang yang bercocok tanam sudah tidak perlu lagi meminjam benih kepada orang lain. Hasil panen mereka pun setiap tahun selalu melimpah. Di saat yang sama, terdapat siklus kebaikan, yakni masih tetap menyumbangkannya kembali. Terus diwariskan seperti ini. Sampai sekarang pun masih kembali lagi ke kisah segenggam beras. Karena di Taiwan terdapat celengan bambu. Namun mereka tidak punya uang. Saat dimulai, setiap kali makan, mereka akan menyimpan segenggam beras. Sehingga muncullah
celengan beras dan tersebar terus-menerus. Sekarang, para petani tersebut dapat melakukan perbuatan baik. Orang yang miskin juga bisa mengumpulkan beras yang banyak sekali, supaya orang yang lebih miskin tidak kelaparan. Lihatlah, ini merupakan hasil dari dharma masuk ke dalam hati. Sepatah kalimat dari kata perenungan dapat mereka gunakan tanpa batas. Sampai hari ini, kehidupan mereka semua sudah membaik. Selain bercocok tanam, mereka juga mengikuti ceci. Mereka melakukan pekerjaan ceci. Pada tahun 2015, di tempat lain yang jauh jaraknya, terdapat daerah yang terkena dampak bencana banjir. Lalu bergantian, mereka yang menyatukan kekuatan untuk membantu sesama relawan ceci dari Malaysia. Taiwan juga ikut bersatu juga untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Semestinya, luas daerah yang dibantu melebihi luas tanah Taiwan sendiri, melebihi luas keseluruhan Taiwan. Demikianlah menyebarkan dharma dan cinta kasih. Dalam estafet cinta kasih, mereka terus meneruskannya dengan cara yang sama. Kita melindungi orang yang menegakkan sutra, layaknya sumsum dharma yang terus-menerus diwariskan, agar setiap orang, batin para makhluk yang sakit, dapat menyerap ke dalam batin dharma benar yang diwariskan kepada mereka, sehingga batin mereka, kekayaan batin mereka yang kaya menjadi lebih kaya batin, sedangkan yang miskin juga memperoleh kekayaan batin. Batin para makhluk tersucikan, orang-orang saling membantu. Seperti ini, tahun 2016, ketika seluruh Kabupaten Taitung mengalami kerugian akibat topan Nepartak, kita dapat melihat orang-orang saling membantu, memberikan tenaga dan cinta kasih mereka, dan memberikan bantuan materi. Beginilah cara dharma disebarkan. Karena itu dikatakan mendukung, melindungi, dan memberi manfaat pada makhluk. Ini adalah menciptakan berkah. Dan sebaliknya adalah menjelek-jelekkan dharma adalah paling jahat dan mendatangkan rintangan berat. Kebalikannya adalah memfitnah dharma ini menyebabkan niat kebajikan secara bertahap menghilang. Saya pernah dengar ceci ada orang yang mengkritik seperti ini. Apakah kamu masih pergi melakukan ceci lagi? Iya, saya mendengarnya. Awalnya saya juga menyumbang, tetapi sekarang tidak mau lagi. Jadi saya berhenti menyumbang. Dari Taitung juga pernah membawa pulang berita seperti ini. Dulu dia juga pernah menjadi donatur ceci. Ketika mendengar desas-desus yang tidak benar, akhirnya dia juga berhenti. Dia merasa sangat menyesal. Ketika saya dilanda bencana, ceci datang untuk membantu saya dan menghibur saya. Ternyata itu hanya rumor. Maka dikatakan memfitnah dharma
akan memutuskan akan kebajikan orang. Jadi, kita harus menghayatinya dengan bersungguh hati. Mari kita melihat naskah sutra sebelumnya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, hendaknya menggunakan wewangian bunga surgawi, serta pakaian dari mestika surgawi, dan kumpulan mestika surgawi yang terbaik dan menakjubkan, sebagai persembahan kepada orang yang membabarkan dharma. Setelah aku parinirwana nanti, seseorang yang dapat menegakkan sutra ini di dunia jahat ini, hendaknya diberi penghormatan dengan tangan beranjali, layaknya memberikan persembahan pada bagawan. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Bagian naskah sutra ini, yaitu yang sudah dikatakan sebelumnya, hendaknya memberi persembahan kepada orang yang menerima dan menegakkan sutra ini. Sedangkan untuk memberikan persembahan kepada orang yang menerima dan menegakkan sutra ini, yaitu setelah berlalunya era Buddha. Setelah Buddha parinirwana nanti, ketika memberi persembahan kepada orang yang menerima dan menegakkan sutra ini, harus sama seperti memberikan persembahan pada Buddha. Dengan persembahan seperti ini, dengan memberikan persembahan yang kualitas terbaik, sebenarnya itu menuntut batin kita agar kaya dengan cinta kasih, bersumbangsi dengan baik, harus menaruh rasa hormat, bersumbangsi diiringi dengan rasa menghargai, menghormati harus menggunakan rasa hormat, memberi ketika kita insan ceci bersumbangsi. Bukankah kita juga memberi dengan rasa hormat dan menghargai? Sama seperti memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Inilah yang harus kita pelajari. Barang yang dipersembahkan adalah santapan terbaik penuh kelezatan, serta berbagai jenis pakaian dipersembahkan pada murid Buddha ini, dengan harapan dapat mendengarkan ajarannya barang sejenak. Seandainya ada seseorang dalam kehidupan mendatangnya dapat menerima dan menegakkan sutra ini, adalah diutus olehku ke tengah alam manusia untuk menjalankan aktivitas Tathagata. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma, yaitu semua orang memberikan persembahan, dipersembahkan pada murid Buddha ini. Ini adalah murid Buddha dari kehidupan ke kehidupan, menyebarkan Dharma di dunia. Persembahan semua orang selain itu juga harus mendengarkan Dharma, walaupun itu hanya untuk waktu yang singkat, juga harus mendengarkan. Jangan mengatakan, saya tidak ada waktu, saya memberikan persembahan saja sudah cukup. Tidak benar, memberikan persembahan saja tidak cukup. Anda masih harus mendengarkan sutra. Bagaimana sibuknya, barang sekejap pun juga harus mencari waktu untuk mendengarkan sutra. Ada mendengarkan sutra, Anda baru bisa terbebaskan. Seperti 5 bersaudara barusan.
Orang terdahulu menghormati Buddha secara spontan. Orang yang belakangan adalah demi memohon Dharma, walaupun hanya satu kalimat. Satu kalimat demikian sebait syair ada 4 kalimat. Membuka dan menunjukkan kepada 4 bersaudara secara terpisah. Keempat saudaranya semuanya mendapatkan kesan batin. Pikiran terbuka dan menjadi paham. Ini adalah mendengarkan dalam waktu sekejap, yaitu mendengar dalam waktu yang singkat. Jadi, seandainya ada seseorang dalam kehidupan mendatangnya dapat menerima dan menegakkan sutra ini. Hanya dengan mendengarkan seperti ini, pada kelahiran Anda di masa yang akan datang, juga sama akan menegakkan Dharma, menerima dan menegakkan sutra. Karena Anda telah menanam benih ini. Diutus olehku ke tengah alam manusia untuk menjalankan aktivitas Tathagata. Buddha telah mewariskan Dharma ini kepada muridnya. 2000 tahun lebih terus hingga saat ini. Juga bukan hanya 2000 tahun lebih lalu kalpa. Sebanyak butiran debu yang lalu, Buddha Mahabija Jana Bibu membabarkan sutra telatai. Pangeran ke-16 mengulang, membabarkan kembali sutra teratai. Masing-masing murid terus mengikuti dan mengiringnya. Seperti ini, mendengarkan sutra teratai. Setelah Pangeran ke-16 mencapai kebudahan, lalu mengingatkan semuanya, kelak harus melindungi dan menegakkan sutra teratai. Juga sama harus menegakkan sutra, membabarkan sutra, menyalin dan lain-lain. Tidak berhenti meneruskannya. Ini adalah para utusan Buddha. Orang-orang yang diutus oleh Buddha sebagai utusan Buddha di dunia. Jadi, ketika kita mendengarkan Dharma Buddha, baik mendengarkan sutra, menyalin sutra, membabarkan sutra, melafalkan sutra, dan sebagainya. Setiap kalimat dan setiap syair yang diterima harus kita simpan dalam batin dengan sungguh-sungguh. Yang kita peroleh ini harus dengan sungguh-sungguh kita bagikan kepada semua orang. Ini adalah misi kita. Kita datang ke dunia sebagai utusan Buddha. Jadi, kita harus memiliki panggilan jiwa ini. Berikutnya, syair ini berbunyi, sekiranya selama 1 kalpa, seseorang terus menyimpan niat tidak baik, menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha, adalah mendatangkan dosa berat yang tak terhingga. Namun, sekiranya ada orang membaca, melafal, dan menegakkan sutra telatai, seseorang yang mengucapkan kata-kata jahat padanya, biar barang sekejap pun, dosanya adalah melebihi yang sebelumnya. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Kemudian ada orang selama 1 kalpa. Seseorang terus menyimpan niat tidak baik. Selama waktu yang begitu panjang, batinnya tidak baik. Syair ini memberitahukan kepada kita, ini adalah syair yang diulang.
kalau ada orang seperti ini, orang yang mencaci Buddha di masa lampau. Batinnya menyimpan niat yang tidak baik. Ini kembali menyebutkan kalau dulu pernah ada orang-orang yang menghujat orang yang menegakkan, membaca, dan menyalin sutra ini, sehingga akal kebajikannya terputus, sehingga mendatangkan dosa berat. Makanya dikatakan, sekiranya selama 1 kalpa seseorang terus menyimpan niat tidak baik, ketika Buddha ada di dunia, secara langsung orang yang memarahi Buddha juga banyak. Tidak sedikit tidak menerima dharma dari Buddha. Orang yang memfitnah dharma Buddha, termasuk murid Buddha Dewadatta, membawa pergi 500 sangha. Mereka mencoba berbagai cara untuk menghancurkan dharma Buddha. Mereka juga mau menghujat Buddha, menyakiti Buddha. Di era Buddha juga sudah begitu banyak rintangan dalam melaksanakan prinsip kebenaran. Apalagi dengan generasi mendatang. Oleh karena itu, memiliki hati yang tidak baik dalam jangka panjang. Orang yang seperti ini masih sama sampai setelah Buddha parinirwana. Sebersit niat menjelek-jelekkan orang yang menyalin sutra, sama dengan setelah Buddha parinirwana. Di akhirat, kehidupan selanjutnya, kehidupan ke kehidupan, sama dengan mereka juga memiliki hati yang tidak baik. 1 kalpa adalah waktu yang sangat panjang. Dengan begini, memiliki hati yang tidak baik, sehingga dosanya sangat berat. Maka dikatakan, pikiran yang tidak baik, maka dia menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha. Menggunakan berbagai penampilan yang berwujud dan tidak berwujud adalah memfitnah Buddha, Dharma, Sangha. Mau memfitnah sehingga mendatangkan kama, berat yang tak terhingga. Orang seperti ini sungguh mendatangkan dosa berat yang tak terhingga. Menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci Buddha adalah mendatangkan dosa berat yang tak terhingga. Menunjukkan mimik wajah penuh kemarahan dan mencaci maki Buddha. Orang yang mencaci Buddha adalah mendatangkan dosa yang tak terhingga. Menunjukkan mimik wajah penuh kemarahan semacam ini. Ini adalah yang terlihat. Kita bisa melihat bahwa dia sangat tidak ramah. Ini adalah bentuk kemarahan. Insan ceci di luar, ada orang yang mengkritik langsung di hadapan. Bentuk kemarahan semacam ini, ataupun langsung mencaci maki. Semua ini juga ada. Mencaci Buddha adalah seperti ini. Saat Buddha ada di dunia, juga demikian. Sehingga mendatangkan dosa yang tak terhingga. Karma yang diperoleh adalah sangat panjang, sangat dalam, yang sangat berat. Namun sekiranya ada orang yang membaca, melafal, dan menegakkan sutra teratai. Setelah Sang Buddha parinirwana, jika ada orang yang bersedia, orang yang membaca,
melafalkan dan menegakkan sutra teratai. Bahkan jika hanya seseorang yang mengucapkan kata-kata jahat padanya, biar barang sekejap pun dosanya adalah melebihi yang sebelumnya. Melihat orang sedang membaca sutra, melihat orang sedang menyalin sutra, mendengar orang sedang membabarkan sutra, melihat orang sedang mendengarkan sutra dan lain-lain. Dia seperti ini, baik di depan orang atau di belakang orang. Melakukan perbuatan mengkritik, kritikan yang tidak baik, barang sekejap pun, yaitu dalam waktu yang singkat hendak mencaci orang, meskipun mencaci beberapa kata, ataupun dalam waktu yang singkat dengan kata-kata yang jahat, mencaci orang seperti ini, dosanya adalah melebihi yang sebelumnya. Seseorang yang mengucapkan kata-kata jahat padanya, biar barang sekejap pun, dosanya adalah melebihi yang sebelumnya. Biar barang sekejap dalam mencaci orang yang menegakkan sutra, dosanya adalah lebih berat daripada mencaci Buddha selama 1 kalpa. Pada masa Sang Buddha di dunia, dia difitnah. Meskipun karma sangat berat, namun setelah Buddha memasuki parinirvana, jika orang-orang bersedia menerima dan menegakkan, melihat orang yang menerima dan menegakkan kitab sutra, di hadapannya langsung menunjukkan tanda kegusaran dan mencaci, atau dengan berbagai macam wujud perilaku. Seperti orang yang demikian, seseorang yang mengucapkan kata-kata jahat padanya, biar barang sekejap pun, meskipun menfitnah dalam waktu singkat, mengucapkan kata-kata jahat mengacu pada menfitnah. Menfitnah orang seperti demikian, mengkritik dengan ucapan yang sangat tidak enak didengar. Ini disebut mengucapkan kata-kata jahat, bahkan hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Mencaci orang yang menegakkan sutra karma ini lebih berat daripada mencaci Buddha selama 1 kalpa. Kekuatan karma seperti ini sangat berat. Dosanya sangat berat. Lebih berat daripada mencaci Buddha selama kalpa yang sangat panjang. Ketika orang mencaci Buddha di masa lalu Buddha, batin tiada rintangan karena tiada rintangan. Bagi Buddha, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebelumnya sudah disampaikan, mereka gunakan waktu berapa lama untuk mencaci Buddha. Bagi Buddha sendiri, tiada bertambah dan berkurang. Namun bagi praktisi pemula, tekad pembinaan diri masih belum teguh. Kalau menfitnah mereka, kalian menggunakan kata-kata jahat untuk mencaci mereka, atau memulai desas-desus tentang mereka. Semua ini akan merusak tekad orang yang menerima dan menegakkan sutra ini. Jadi karena demikian, karma mereka lebih berat dari karma mencaci Buddha. Jadi karma mereka akan sangat berat. Kita belajar agama Buddha, mendengarkan Dharma harus bersungguh hati. Dharma yang kita dengar di depan
prosa telah mengatakan pada kita, kita harus bersungguh hati mendengarnya. Sekarang syair yang diulang. Kuatir setelah kita mendengarnya akan lupa lagi. Maka mengulang kembali mengatakannya pada kita. Pada zaman Buddha masih berada di dunia, telah ada kondisi seperti ini. Karena ada 96 jenis ajaran non-Buddhis, ada yang telah ditaklukkan Buddha, bisa menerima ajaran Buddha, juga mengikuti Buddha menjadi monastik. Ada agama yang lebih fanatik. Dia melekat pada pengetahuan dan pandangan sesat. Dia suka membesarkan diri. Dia tidak bersedia menerima dharma sejati Buddha. Bukan hanya tidak bersedia menerimanya, hati penuh ketakutan. Kuatir ajaran Buddha menaklukkan ajaran mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara untuk menfitnah. Berharap ajaran Buddha bisa musnah, agar ajaran mereka bisa berkembang luas. Ini adalah ketika Buddha ada di dunia. Ada kondisi demikian terus bermunculan. Bukan hanya ajaran non-Buddhis yang menfitnah. Demikian juga dengan anggota Sangha murid Buddha. Karena dia juga ingin membimbing para makhluk. Berharap para makhluk yang dia bimbing dapat melampaui yang dibimbing oleh Buddha. Sehingga dia menyebarluaskan hal yang tidak benar. Mencari berbagai macam cara merusak anggota Sangha yang dibimbing Buddha. Ini banyak terdapat dalam kitab sutra. Dewa Datta ingin mencederai Sang Buddha, ataupun merusak keharmonisan anggota Sangha. Banyak kisah tentang ini. Kita dapat memahami ajaran Buddha, terutama harapan mendasar Buddha, selama 40-an tahun simpan dalam batin. Pada akhirnya mulai membabarkan jalan mencapai kebudaan. Setiap orang memiliki sifat Buddha. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Kata-kata ini merupakan kesan pertama setelah Buddha mencapai kebudaan. Suara yang terdengar berharap semua orang dapat memahami. Apakah mudah? Harus dalam 40-an tahun, perlahan-lahan memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Waktu terus berlalu. Buddha juga akan memasuki moksa, hukum alam, sehingga disimpan dalam hati. Setiap orang memiliki sifat kebijaksanaannya Tathagata. Ajaran ini harus diketahui semua orang. Alam semesta, segala benda dan fenomena berdiam dalam batin manusia, supaya ajaran ini dipahami semua orang. Tetapi akan menemukan banyak hambatan, sehingga kita praktisi ajaran Buddha demi mencapai kebudaan. Kita harus melewati ujian, menegakkan sutra, melafalkan sutra, menulis sutra, mendengarkan dharma, menyebar luaskan dharma. Batin pelatihan harus kokoh, mendengar dan tidak bocor. Setiap kata masuk ke dalam batin. Baru benar-benar sumsum dharma menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Senantiasa harus lebih bersungguh hati.